من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم الحضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا وعلى من المؤلف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi daraini amin ila an qala al-iffah. Kemarin ummahat mahasinil akhlak, induk daripada akhlak-akhlak yang baik. Kemarin sudah disebutkan salah satunya adalah hikmah, kemudian yang kedua syaja'ah, keberanian, juga berikutnya yang ketiga adalah al-iffah. Apa iffah itu? Ya, apa yang dimaksud dengan iffah? Al-iffah hiya kaffun nafsi 'anis syahawati inda isyaratil hikmati wal aqli. Al-iffah artinya iffah adalah kaffun nafsi, menahan hawa nafsu, ya, anis syahawat, dari mengikuti tunduk kepada syahwat, inda isyaratil hikmah, ketika hikmah dan akal memberikan isyarat kepadanya. Maksudnya baik, buruk, kemudian kita berhenti karena hikmah dan akal tadi mengatakan bahwa itu buruk, itulah namanya iffah. Ya. Jadi iffah itu menahan hawa nafsu, ya, menahan hawa nafsu dari mengumbar syahwatnya dan taat kepada hikmah dan akal. Gitu. Jadi menaati hikmah dan akal, menahan diri daripada hawa nafsu. Itu namanya iffah. Ya. Wa yatafarra'u minha as-sakha. Dari sifat iffah ini yatafarra', berarti bercabang. Apa cabangnya? As-sakha, dermawan. Ya. Itu cabang daripada iffah. Wal haya, kemudian juga haya rasa malu. Ya. Was sabru wal musamahah, kesabaran, musamahah, toleran, ya, toleran dalam hal apa? Toleran dalam hal-hal yang tidak disepakati kemungkarannya, ya. Dalam muamalah itu toleran. Musamahah, kurang lebih, ya, ada orang mempunyai kesalahan dengan kita, pada kita, kemudian kita maafkan, udahlah, nggak usah itu namanya musamahah, ya. Itu semua pemicu daripada cabang daripada al-iffah. Apa kita mau ribut terus? Hal-hal yang kecil kita bikin ribut, kan ribut, nggak bagus, ya. Jadi yang bagusnya bagaimana? Memaafkan, ya. As-sabr, jadi sabar, musamahah. Tapi kalau urusan agama nggak boleh kita musamahah, ya. Tidak boleh urusan agama musamahah. Musamahah itu urusan muamalah kita, ya, karena itu bukan ranah kita. Bisa menentukan memaafkan kesalahan orang terkait agama, itu bukan wewenang kita, ya. Wal qanaah, ya. Apa qanaah? Ya,
merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu orang paling enak, paling kaya ya. Orang paling kaya adalah orang yang qanaah. Kalau nggak ada qanaah, walaupun dia banyak hartanya, selalu kurang. Tapi kalau qanaah, ya, qanaah kanzun la yafna. Kanzun la yafna, kekayaan yang tidak pernah bisa habis. Qanaah itu kekayaan yang tidak akan habis. Wal wara, ya, wal wara. Wara artinya menjauhi yang syubhat. Itu penyebabnya apa? Iffah. Itu cabang daripada iffah itu tadi. Harga diri kan? Menjaga. Kita punya harga diri di iffah itu. Harga dirinya bagaimana? Ya menahan sesuatu yang dikatakan syariat tidak baik, ya kita tinggalkan. Begitu. Ya. Wal latafah, kelembutan. Wal musa'adah, membantu orang lain. Wad dharaf, kecerdasan. Wa qillatut tama', ya, qillatut tama', ya, meminimalisir rasa rakus. Ya, rakus itu memang mau nambah terus, tapi kita tekan. Ya, dikatakan at-tama' junun, ya. Tama' itu gila. Orang tamak itu, rakus itu gila. Ya. Tapi kalau dites, enggak gila dia. Ya. Tapi perilakunya itu menunjukkan dia gila. Ya. Kalau ditanya rumah kamu di mana, keluar itu ngerti semua. Tapi rakusnya itu seperti gila. Ya. Itu iffah. Kemudian sifat yang berikutnya adalah al-adl. Ini sifat yang baik juga, al-adl. Apa adl itu? Wal qudra ala dhabtil jawarih tahta isyarati syar'i wal aqli. Ya, yaitu kemampuan menahan diri, gitu ya. Kemampuan itu qudrah ala dhabtil jawarih, ya, untuk menahan anggota tubuh kita itu, mata, mulut, tangan, kaki, semua jawarih ini tahta isyarati syar'i wal aqal, tunduk patuh kepada syariat dan akal. Ya. Jadi tidak ada orang ngumbar nafsu itu adil, nggak mungkin. Orang yang mengumbar nafsunya pasti nggak adil. Ya. Orang yang dalam keadaan marah, ya dia nggak adil. Karena dia sedang mengumbar nafsunya. Ya. Wa furu' hadhil ummahat, ya. Kemudian dan furu'nya. Furu' itu cabang-cabang dari 4 hal tadi, ya. Kemudian berikutnya al-munjiyat. Ini sifat-sifat yang menyelamatkan, al-munjiyat, ya. Apa al-munjiyat itu, ya? Wa hiya katsiratun. Munjiyat itu banyak sekali, ya. Wa awwaluha wa aulaha, ya. Yang paling utama, yang nomor 1 dan paling utama, orang mau selamat dunia akhirat, yang pertama sihhatut tauhid, ya, pemurnian tauhid, ya, murni tauhid, bukan seperti orang, artinya kita menjaga diri dari yang hal-hal yang syirik, yang disepakati kesyirikannya, bukan terus kemudian kita bebas menabrak orang semua, menuduh orang syirik, enggak itu bukan maksudnya. Sihhatut tauhid itu benar-benar dia bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada harapan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sihhatut tauhid. Ya, bukan versi sebagian orang ini untuk memurnikan tauhid, akhirnya semua orang Islam dituduh musyrik. Itu bukan yang itu, bukan. Ya, kita juga mau memurnikan tauhid, tapi tadi yang sesuai tadi dengan pendapat para ulama. Ya. Kalau hanya begitu ya, kalau hanya kita nggak mengerti, kemudian orang mengatakan, oh itu syirik, nah, itu ya wajib dihindari ya. Kemarin kita jelaskan, ya,
Kalau ada orang buang kepala sapi malam apa? Malam Asyura atau malam Jumat, kemudian kita hukumnya apa itu? Kan contoh ya. Bukan yang seperti itu, ya. Kita harus tanya dulu, ya kan? Sudah pernah sering saya sampaikan itu cuma gambaran saja. Artinya syirik itu dosa yang besar. Inna syirka la dzulmun azim, besar. Kita nggak boleh sembarangan menuduh orang syirik. Zina dengan syirik lebih dosa mana? Syirik. Ya, kalau orang menuduh zina salah, itu berapa kali? Dicambuknya berapa kali? 80 thamanina jaldah. Orang enggak berzina dituduh berzina, enggak ada bukti, ya. Dia dicambuk 80 kali. Ya. Bagaimana dengan syirik yang lebih dosa lagi? Menuduh orang syirik. Cuma alasannya kenapa Anda bilang syirik? Karena guru saya enggak pernah melakukan ini. Nah, ini lucu lagi ya. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang dia ketahui, gurunya, syekhnya atau siapa, belum tentu syirik. Itu kan kacau kalau begitu. Ya, syirik itu adalah ibadah selain kepada Allah. Ya, berarti yang dicari definisinya ada definisi daripada ibadah itu sendiri. Apa ibadah itu? Puncak ketundukan seorang hamba dengan meyakini yang ia tunduki mempunyai sifat ketuhanan atau sebagian daripada sifat Tuhan. Itu ibadah. Selain dari itu, ya nggak bisa kita bilang syirik. Ya. Ya. Orang datang ke candi, sana candi. Itu candi sebagian itu apa itu? Tempat apa itu? Tempat ibadah. Tempat ibadah non muslim, misal begitu, ya. Kemudian ada orang mau foto di situ. Ya. Oh, itu syirik. Pasti jelas-jelas. Enggak juga, ya. Walaupun itu dilarang, umat Islam jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah orang non muslim. Ya, jauhi mereka tempat ibadah gitu. Kalau mau duduk bareng, makan di warung, nggak apa-apa. Teman non muslim makan di warung bersama, kita traktir pun boleh, ya. Tapi ibadah jangan ikut-ikut. Nah, begitu. Nah, sekarang ini banyak orang Islam ikut ibadah, masuk bareng, marawis masuk gereja, iya kan? Nah, ini yang seperti ini wajib dihindari sejauh-jauhnya, ya. Marawis, tumpeng, ya, tumpeng masuk ke yang bawa santri, kan? Cuma film ya, film kartun, ya. Udah, lupain aja yang begitu, ya. Tapi itu nggak boleh, pesannya itu nggak baik. Jadi tasamuh tadi, toleran, urusan kita sudah nggak diajari lah orang Islam itu, ya. Orang Islam. Ada orang non Muslim mati, itu ada kewajiban kita, ya, untuk mengurus itu jenazah. Kalau nggak ada lagi, nggak ada orang. Kalau dia, ya, coba bayangkan itu, dimakamkan dan seterusnya. Ya. Jadi tauhid, sekali lagi tauhid di sini yang pendapat para ulama, bukan tauhid dengan artinya pemurnian tauhid itu membuang hal-hal yang dianggap. Nah, dianggap itu kan belum, asumsi itu namanya. Ya, berasumsi itu, ya. Ada kembang di depan masjid. Oh, itu banyak nggak ngerti orang. Atau orang bakar apa? Dupa, itu yang banyak nggak ngerti. Ya, karena yang bakar juga cuma ikut-ikutan, nggak belajar. Ya, yang bakar wewangian itu nggak belajar juga. Kelihatan ada pengajian pakai, ada ustadz, ada habaib pakai wewangian, dia lihat apa itu, bagus itu, dia nggak tanya lagi, ya, dia nggak tanya, dia buka di Google itu yang ada, bakar kemenyan, hukumnya apa, ya, dia jawaban nanti itu syirik, karena itu memanggil arwah, memang arwah, bisa di order gitu, arwah suruh datang, ya. Kan itu kan keyakinan yang salah. Jadi harus tanya kepada pelakunya. Kenapa itu pakai wangian? Tatoyub, pakai wangian, boleh, bagus. Datang ke masjid pakai minyak wangi, supaya wangi, ya. Masjid 1 jam aja wangi.
Ya, jangan lama-lama, 1 jam aja. Ya, itu sudah membahagiakan yang lain. Daripada datang bawa macam-macam, ya kan? Pakai wangian, tatoyub. Tatoyub itu bisa di apa? Mau dicolek boleh, ya, mau disemprot boleh. Kurang puas pakai itu, gitu. Nah, boleh semprot, boleh dibakar. Orang sekarang baru belajar aromaterapi, itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan, ya, sudah mengajarkan itu. Baru sekarang mau belajar wangi supaya ternyata wangi itu enak. Man taba rihu zada akluhu. Orang yang aromanya wangi maka tambah akalnya. Kalau hafalan nggak nyambung-nyambung, pakai wangian. Begitu. Sudah pakai wangian masih belum nyambung, mandi. Berarti sudah lama nggak mandi. Mandi. Ya, manadfa thawbuhu zalahamuhu. Kan gitu ya. Orang yang bersih bajunya, dia akan hilang tadi hamuhu, rasa sumpeknya itu nggak enak, resahnya itu. Kenapa ini kok resah? Bukan apa-apa, ya. Saya kan diganggu jin, bukan, belum mandi ini. Mandi pakai sabun yang bersih. Gitu umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang wangi, yang bersih, ya. Pakai tatuyub. Tanya orang mengatakan begitu. Dulu ada majelis, ada orang datang, dia nggak ngerti, nggak pernah tahu ada maulid atau apa-apa. Ya, waktu itu acara nggak jauh dari tempat ini, begitu. Orang-orang sebagian nggak mengerti ini, ya. Baca maulid, waktu dibakar dupa untuk wewangian tatoyub tadi, sebagian pulang, wah itu syirik katanya. Cuma pakai dupa bisa syirik, ya. Ini kan karena salah apa? Tidak pernah bertanya kepada orang-orang yang melakukan. Kita biasakan itu, ya, biasakan. Orang baca rotib, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kepala dipegang, begitu. Ikut-ikut, kita bertahun-tahun cuma ikut-ikut. Tanya juga, kan mulai banyak orang rewel sekarang. Kenapa pegang kepala? Kok enggak dengkul aja begitu? Kenapa pegang kepala? Misal begitu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, ayat itu hadis memang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kalau sampai ke ayat itu Rasulullah pegang kepalanya yang mulia, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wasidqu fi qauli la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Menghayati, ya, dengan tulus arti waktu kita mengucapkan la ilaha illallah. Coba hayati itu baik-baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya, tiada Tuhan yang layak disembah, la ma'buda bihaqqin, ya, illallah, tidak ada yang pantas, yang hak, yang benar disembah selain Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah, tidak ada orang yang bisa memberi rezeki kita selain Allah, tidak ada tempat bergantung selain Allah, tidak ada zat, ya, yang lebih menyayangi selain Allah SWT, dan begitu seterusnya. Ya, dan itu setiap waktu diucapkan la ilaha illallah, nanti lama-lama berkembang terus la ilaha illallah. Walaupun kita di rumah punya masalah, ucapkan itu la ilaha illallah, ya, itu akan menggugurkan dosa, ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Juga hayatilah makna la haula wala quwata, tidak ada upaya, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung, ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diajak salat, hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa diajak salat? Kok la haula wala quwata illa billah? Kenapa kita diajak salat? La haula wala quwata illa billah. Karena tidak bisa kita melakukan apapun kalau tadi tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bisa bekerja sehari 8 jam di pabrik atau di toko atau di tempat pekerjaan, tapi begitu sholat subuh, hayya 'ala shalah, berat itu kepalanya,
luar biasa. Ya. Sama setan diinjak, ayo bangun. Gitu ya. Tapi kalau kita bilang la haula wala quwwata illa billah, kita bangun. Ya. Jadi kalau Allah enggak titipkan kekuatannya, ya enggak bangun dia. Begitu. Tapi ini jangan jadikan dalil besok waktu kita enggak bisa bangun mengatakan benar ya, susah banget ya, tidur lagi, jangan. Kita harus lawan la haula wala quwwata illa billah. Ada orang olahraga sebelum adzan subuh udah pakai pakaian olahraga. Ada yang pakai sepeda itu ya. Sepeda yang pakai seragam yang ketat itu ya, dengan bajunya, helmnya apa semua sebelum subuh udah keluar. Bisa dia. Salat subuh enggak bisa. Ya, bagaimana itu? Orang bisa berangkat pergi sebelum subuh ya, tapi salat subuh belum tentu dia bisa. Maka la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita diajak hayya 'ala shalah, ya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Bihaitsu ya'taqidu an la nafi'a wala dharra fid darain. Ya. Apa arti la haula wala quwata? Kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan bahaya fid darain, di dunia dan di akhirat kecuali Allah. Ya. Wala mutasarrif fiha 'alal haqiqah illallah. Bahkan tidak ada penentu secara hakikatnya kecuali Allah. Walaupun benar kita punya masalah, kadang-kadang dibantu fulan. Kadang-kadang kita begini, sudah datang ke dokter, ya, enggak sembuh-sembuh, tahu-tahu tetangga punya air apa kayak atau obat apa dikasih orang sembuh. Ya, sudah cari ke dokter kemana-mana, sembuhnya sama tetangga misalnya. Bukan tetangga, bukan orang itu yang menyembuhkan, tapi dokter. Atau pindah ke dokter, akhirnya dokter yang ada di luar negeri baru sembuh. Atau begitu seterusnya. Itu hakikatnya Allah. Ya, harus diyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Menjadikan orang mati ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikatnya maksudnya. Hakikatnya adalah Allah. Kalau kita sudah tahu tidak ada mara bahaya, tidak ada kenikmatan, tidak ada manfaat, tidak ada apapun kecuali Allah, apa harapannya? Kalau natijahnya apa? Natijahnya adalah ketergantungan kita kepada Allah. Itu harapannya. Itu harapan kita. Setelah kita tahu semua ini milik Allah, sudah. Berarti kita bergantung hanya kepada Allah. Ya. Nah, seberapa kata para ulama disebutkan, seberapa besar orang itu ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa? Ada orang yang mulai bisa bergantung kepada Allah, kuat ketergantungannya jika dia punya masalah. Ada yang begitu. Ya. Ada tipe manusia kalau punya nikmat, dia udah kasih nikmat, langsung dia Masya Allah. Ada tipe begitu. Ada orang nggak ingat-ingat Allah. Kalau kena sakit baru, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau dia sakit, ya begitu. Ada yang enggak. Kalau dia sakit malah lari ke dukun. Kalau sehat dia ke musola. Ada, gitu ya. Jadi itu pilih macam-macam itu orang. Yang terbaik senang, bahagia, bermasalah apapun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa taat kepada taat dengan perintah Allah ini. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Iya kan? Kita bisa taat. Kita bisa sholat subuh, Allah. Kita bisa tahajud, Allah yang menggerakkan. Enggak ada sombong, sudah selesai. Enggak ada kesombongan apapun. Ya. Allah orang bisa mendapatkan ilmu karena Allah. Itu harapannya. Ya. Jadi waktu kita taat juga nggak sombong, ya, kita nggak perlu menyombongkan diri kita. Waktu kita dalam keadaan, misal dalam keadaan kena musibah dan sebagainya, juga kita akan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wal Quran yaqul, dalam Al Quran disebutkan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala yakhluqu menciptakan ma yasha wa yakhtar. Ya, menciptakan yang dia kehendaki dan Allah lah yang memilihkan. Itu.
Kira-kira pilihan kita atau pilihan Allah yang terbaik? Allah. Tapi kadang-kadang kita di waktu Allah pilihkan itu nggak semudah itu kita pilihkan, kan gitu ya? Arti menerima. Allah pilihkan begini, kita maunya ke sana, kata Allah kamu di sini. Dia nggak terima itu pertamanya. Wah nggak bisa, marah dan sebagainya. Ya. Dia mau berontak dengan takdirnya Allah. Menang atau kalah? Pasti kalah. Karena takdir mesti jadi pemenangnya. Ya. Cuma bedanya, kita waktu kita pasrah menerima takdir Allah, kita dapat pahala. Itu aja bedanya. Yang tidak menerima, hatinya semakin sakit dan dia mendapat dosa. Nah, itu aja. Jadi cepat-cepat pasrah kalau pada Allah, ya. Sudah ini ketentuan Allah. Begitu. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan buat manusia itu. Ya, kalau sudah ketentuan Allah, enggak ada. Ketentuan Allah, ya. Ada orang mengatakan bahwa kekayaannya dimakan 7 turunan. Gitu, ada orang, kekayaannya. Allah milih lain. Siapa bilang 7 turunan? Sebentar lagi 7 jam lagi mati, habis ini. Bisa. Ya. Mudah. Penentunya ada Allah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi dari segala apa-apa yang mereka tuduhkan daripada kesyirikan tadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ayat yang lain. Kalian tidak bisa berkehendak apapun kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya'aka kana wa ma lam yasha lam yakun. Ikhtiar boleh, ikhtiar. Begitu. Kita mau meminang anak orang, minang ini yang muda-muda nih ya. Saya mau yang itu, begitu. Semangat, begitu. Kalau enggak dia, saya enggak mau nikah. Oh, begitu. Itu mau kita, ya. Kata Allah, bukan, itu bukan jodoh kamu. Ya. Mau minta apapun dikasih bunga berapa truk sekalipun, itu bukan jodohnya, misalnya begitu. Kita patah itu pasti, ya. Kadang-kadang, ya Allah kenapa bukan dia? Kalau Allah yang pilihkan yang terbaik, ya. Akhirnya siapa yang menang? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ya. Apapun. Saya mau begini. Ini bisa ya. Dulu kita punya planning begitu. Nanti tahun sekian begitu ya. Saya mau pindah dari kota ini atau kampung ini, ya, planningnya begitu. Tapi Allah katakan lain, nggak bisa. Duduk manis di sini, yang kemana-mana, ya. Itu pilihan Allah. Ada orang mau berangkat haji, lihat tuh, berapa banyak itu takdir ya. Dia pasti berhayal, pasti berangkat tahun lalu, sudah punya duit, paspor sudah ada, ya. Apalagi komplit sudah, ihramnya udah punya. Semua ihramnya ada, semua ada. Orang nggak menyangka nggak itu bisa gagal bukan satu orang, semua 2 tahun, ya, seluruh dunia bakal. Ya. Siapa yang menang di situ? Ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah saya niat, ya, tapi Allah menentukan yang lain, menerima. Itu disebut qanaah ya. Nah hal-hal seperti ini harus dikuatkan di hati ini supaya nggak stres kita, ya. Stres kita lihat keadaan begini, ya udah kita ikhtiar, kita sudah coba, sisanya Allah yang atur, ya. Dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Sungguhlah kamilah yang segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, ya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ya, ketentuan Allah itu apabila Allah menghendaki secepat apa terjadinya, kalamhim bil basar, seperti kedipan mata aja. Dengan mata. Kita lihat, ya Allah, ini orang begini, ini zalim, ini kuat, ini luar biasa. Buat Allah sebentar, gampang, ya. Mudah-mudahan kita menyaksikan hal-hal seperti itu ya. Nanti kita menyaksikan itu betapa berimannya pengikutnya Nabi Musa seharusnya ya. Nabi Musa lari dibawa kemana?
laut, ya, itu laut terbelah. Lihat kanan kiri, bisa bayangkan itu menakutkan ya. Laut terbelah, jalan. Luar biasa. Takut dia. Takut dengan keadaan yang seperti itu. Nabi Musa bilang jalan ikut aja, jangan takut-takut, ikut sama Nabi. Semestinya begitu ya. Yang bisa menyaksikan itu jadi orang baik semua enggak? Baik pasti. Kalau kita ada di rombongan itu pasti kita udah luar biasa, nggak mau keluar dari musola udah. Ya. Ini kejadian ajaib yang luar biasa. Duduk terus di musola. Astagfirullah. Mau apain dikasih semua ya. Jadi orang baik pasti jadi orang baik karena menyaksikan mukjizat yang besar itu. Ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah orang-orang tadi yang ikut Nabi Musa menjadi semuanya baik? Hah? Enggak juga. Ya, enggak. Kita menyaksikan apa? Mukjizat yang ada. Al-Quran. Mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau Allah sudah menentukan itu, ya, Fir'aun itu waktu mengejar Nabi Musa, ya, dia masih merasa manusia yang paling kuat di alam semesta ini, bahkan Tuhan ngakunya. Ya. Dia mengejar beberapa detik sebelum dia tenggelam masih merasa kuat dia. Ya. Tapi Allah ketentuannya enggak proses lagi, enggak. Ada yang pakai proses, enggak langsung. Langsung saya beriman dengan Tuhan Musa, tapi udah terlambat. Ya. Jadi cuma sekedipan mata saja. Jadi mudah buat Allah. Kita juga punya begitu. Kita punya usaha, kita punya keinginan, kita punya masalah kok enggak selesai atau penyakit yang enggak sembuh-sembuh atau apa-apa. Itu kemudian kita menjadikan orang putus asa. Ya Allah, kayaknya nggak bisa dah ini, ya. Oh, saya nggak bakal kaya lagi ini. Hidup saya susah sudah pasti ya. Saya nggak mungkin dapat jodoh lagi ini misal. Kalau misal nih hal-hal yang seperti itu, buat Allah kudrah. Kita mengatakan mengapa manusia itu putus asa? Alasannya apa? Kenapa manusia putus asa? Kenapa manusia putus asa? Karena dia mengukur yang bisa menyelesaikan itu adalah kudrohnya dia, kemampuan dia. Itu putus asa. Tapi kalau kita kembali bahwa yang menentukan adalah Allah, ringan. Ya, mudah. Jangankan 1, 4 dapat. Ya kan? Mudah buat Allah SWT. Mampu Allah dengan mudah sekali. Jadi kembali kepada kudrohnya Allah SWT. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kau menyeru, beribadah, mohon, ya, tad'u min dunillah, ya, memohon kepada selain Allah, ma la yanfa'uk wa la yadurruk, kepada hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu, memberikan manfaat atau memberikan bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kalian melakukan itu, berarti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Jadi memohon selain kepada Allah itu menjadikan kita menjadi orang yang zalim. Ayat yang lain, wa in yamsaskallahu bidzurrin. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu dur, satu penyakit, satu cobaan, satu masalah, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tadi kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kebaikan untukmu, tidak ada orang yang bisa menolak. Ya. Allah menghendaki orang ini mulia, dihina jutaan manusia pun tetap mulia dia. Ya. Allah menghendaki orang ini mulia, dihina. Hinanya enggak habis-habis. Bukan cuma di abad waktu dia hidup, sampai dia meninggal masih dicaci. Ya, kalau Allah memuliakan, mulia dia. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari zamannya dihina, dicaci, luar biasa. Ya, terhina? Enggak terhina. Ya. Enggak cukup bikin film, karikatur, ya, komik, apa aja itu, macam-macam untuk menghina Nabi Muhammad SAW.
Ya, tapi enggak terhina Nabi. Tetap mulia, ya, nama orang semakin banyak yang nama Muhammad, gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang terbukti nama terbanyak di dunia ini Muhammad. Orang Islam punya anak pertama laki-laki Muhammad. Nanti tinggal kasih nama lah ya. Muhammad siapa? Ya, dikasih nama Muhammad Saifuddin, Muhammad Hasan, Muhammad Nur, Muhammad tapi Muhammad. Jadi para ulama itu sampai dulu salaf kita kalau nama anak Muhammad, namanya Muhammad berarti anak laki pertama. Gitu. Kalau namanya siapa? Muhammad berarti anak laki pertama. Ya. Jadi orang mau menghinakan seperti apapun, tapi umat Islam seluruh dunia bahkan pengagumnya bukan cuma orang Islam aja. Ya. Kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusibu bihi man yasha' min ibadih. Ya. Allah akan menimpakan mara bahaya itu kepada siapa? Musibah kepada siapa? Man yasha' min ibadih, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa bukan yang itu ya, kok yang ini? Itu ngatur Allah. Ya. Kan kita begitu. Kenapa yang sakit kok yang ini, bukan yang itu? Kan itu yang jahat. Nah, itu siapa yang menghendaki? Allah. Boleh nggak seperti itu? Hah? Boleh tidak? Nggak boleh. Ya. Wa huwal ghafurur rahim. Ya. Allah Maha Pemberi maaf. Maha Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha Penyayang. Ila ghairi tajiq. Ya. Dan natijahnya, hasilnya daripada tauhid al-kubra. Ini tauhid. Kalau kita belajar tauhid, natijahnya apa? Nah, supaya benar ini berarti, ya. Natijah dari belajar tauhid mensyirikkan orang, salah berarti, ya. Dari belajar tauhid menyalahkan semua orang, ya bukan itu. Ya, kalau kita belajar tauhid ini hasilnya. Ya, apa setelah kita belajar? Wa natijatu tauhid al-kubra huwa ridha, ya, bimurril qada. Ridha dengan pahitnya qada, takdirnya Allah. Kan takdir itu macam-macam, ada yang manis, ada yang pahit. Ya. Apa yang manis? Rezeki. Yang manis-manis itu ya. Takdir yang manis itu ya. Yang pahit apa? Ya sakit, ya berantem sama ya orang yang nggak penting, ya sendal hilang, ya hal-hal yang kehilangan orang yang kita cintai dan sebagainya misalnya gitu ya, itu muril qadha. Jadi tauhidnya hasilnya apa tadi? Ridho dengan pahitnya takdir. Wa man radiya falahu ridho. Apa konsekuensinya? Jika kita ridho kepada Allah SWT, falahu ridho, maka Allah juga ridho kepada hamba tadi. Jadi kita bisa menggapai ridho Allah dengan apa? Ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditakdirkan kita percaya. Ya, jadi enggak ada orang Islam itu gelisah, terlalu bingung dan sebagainya. Enggak. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radiya 'anillah ridallahu anhu radhiyallahu anhu. Man radiya 'anillah radhiyallahu anhu. Ya, barang siapa yang ridha kepada Allah, maka Allah pun ridha kepada dia. Kalau sudah dapat ridha Allah, beres semuanya. Allah ridha. Ya, tapi enggak terlalu rajin ibadahnya, enggak rajin enggak apa-apa masuk surga. Allah ridha. Ya, sudah ridho. Ilmunya enggak banyak, enggak apa-apa, Allah ridho. Banyak-banyak enggak diridhoin, itu minta kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Allah ridho, gampang semuanya. Ya. Ketika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisil qudsi juga disebutkan dalam hadis qudsi, qala Allah taala qaddartul maqadira wa dabbartut tadabira
Aku takdirkan, aku yang menentukan takdir-takdir. Semua ini takdir yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha ini semua nanti penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak boleh, makanya orang enggak boleh sombong. Bilang ini begini, saya sudah dapat begini, ini orang yang gitu ya, planning-planning yang ada gitu. Menurut akal ini pasti selesai kerjaan ini, begitu ya. Tapi kan belum tentu, ya. Wahkan tu as-sun'ah, ya. Kemudian Allah SWT yang menciptakan, ya, yang menentukan daripada yang kejadian-kejadian yang ini ada ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu tadi ada yang enak, ada yang enggak enak. Ya, tapi kita meyakini semuanya enak. Ya, di balik itu. Sementara orang enggak enak waktu ini. Oh, ini enggak enak, tapi setelah itu kita baru tahu, ya Allah, alhamdulillah. Berapa banyak orang diselamatkan. Ya, di waktu itu dia menangis kena musibah. Ternyata musibah itu ya satu kenikmatan setelah beberapa saat. Ya, berapa banyak itu? Ya, hal-hal yang seperti itu yang terjadi pada kita keseharian kita bahkan ya. Faman radiya falahu ridha minni hatta yalqani, masyaallah. Ya, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah juga ridha sampai kapan? Hatta yalqani, sampai orang tadi bertemu denganku, kata Allah. Sampai bertemu dengan Allah, artinya ridhonya terus mengalir, ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, barang siapa yang tidak mau menerima, ya, marah, tidak mau menerima ketentuan Allah, falahu sukhtu, maka dia dapat sukhut dari Allah Subhanahu wa taala, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minni, sampai kapan? Hatta yalqani, sampai dia berjumpa denganku. Masya Allah. Ya, kalau ridho, dia terus dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia tidak ridho, maka mendapat murka dari Allah. Kapan? Terus-menerus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya, dijadikan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami hal-hal yang baik. Ya, berikanlah kami hal-hal yang manis, yang indah, yang baik. Karena musibah itu walaupun bagaimana Pak besar seperti apapun masih enggak enak. Itu Habib Ali Al-Habsyi berdoa, Allahumma ja'alni abdal imtinan la abdal imtihan. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak diberi, jangan banyak dicoba. Walau bilang Habib Ali, ya, yang sudah ulama, yang wali Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap minta itu. Kira-kira kita dicoba yang mana ini? Enak-enak dicoba pakai duit banyak atau sakit? Pilihannya misalnya begitu. Kita mau pilih mana ini? Hah? Hah? Iya, dikasih duit banyak. Itu kan cobaan juga. Belum tentu antum tadi misal yang hadir ini tadi dapat duit 200 juta aja, enggak usah banyak-banyak. Ya. Misal tadi jam 5 dapat kabar. Kira-kira Bu masih hadir enggak ini? Hah? Kira-kira. Atau hadir tawa-tawa gitu ya. Dari awal sampai akhir nih Ustaz bingung ya. Ini biasa jarang ketawa kok senyum-senyum terus gitu ya. 200 juta padahal baru 200 juta, kecil ya dibanding sholat subuh ya. Kecil itu enggak ada apa-apanya. Sholat sunnahnya aja khairum minad dunya ma fiha. Bagaimana sholat wajibnya? Bangun subuh, bangun ya, paksain gitu. Tapi ini wajah-wajah orang solihin insyaallah ya. Jadi minta kepada Allah, Allah maj'alni abdal imtinan. Imtinan itu yang banyak. Ya Allah, jadikanlah aku, tapi kuat maksudnya. Jadikanlah aku hamba yang baik, yang banyak diberi. Ya, wala taj'al abdal imtihan. Kalau imtihan itu wala taj'al abdal imtihan banyak dicoba.
sabar, Masya Allah kayak Nabi Ayub. Tapi kan ceritanya, ya nggak enak semua itu hidupnya. Kita kalau dicoba sekali lagi, pilih mana? Ya antum boleh pilih, ya yang baik, yang mana menurut kita yang baik. Tapi Allah yang menentukan. Ya, tapi minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah tadi abdal imtinan, la abdal imtihan. Ya, wallahu a'lam bishawab.